Oh iya maaf ya tadi ada kesalahan sedikit tadi mengenai sinyal. Kak Emma tunggu sebentar ya. Eh, ada masih banyak peserta yang masih belum masuk. Siap. Hmm, aku share screen yang ini dulu ya. Kita mulai jam 17:15 ya kawan-kawan. Soalnya masih banyak peserta yang belum masuk. Oh ya, sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kak Emma, asalnya dari mana nih Kak Emma? Oh ya, halo semuanya. Nama saya Emma. Saya aslinya dari Jakarta, Indonesia. Cuma sekarang saya stay di Korea karena saya bekerja di Korea. Kalau boleh tahu pekerjaannya seperti kayak gimana? Jadi Belajar. jadi saya mengajar di salah satu universitas di Korea, sekaligus juga tanggung jawab untuk bidang internasional, hubungan internasional antara Korea dengan Indonesia, seperti itu. Oh iya Kakak, sebelumnya kami dan tim Hangul Go With Me terima kasih karena Kakak sudah mau meluangkan waktunya dalam acara hari ini. Kan hari ini kan acaranya kayak ngajar-ngajar gitulah, kan basic kan dasar bahasa Korea. Otomatis pasti kita belajar kayak alfabetnya Korea, Hangul, terus konsonan dan cara penulisannya. Oke. Kalau mau tahu tips-tipsnya Kakak sebelum kayak gimana? Spoiler sebelum kita mulai. Oh, spoiler. Oke. Tips untuk belajar bahasa Korea. Iya. Kayak pertama, paling dasar banget. Yang jelas kamu harus interest dulu sama Korea. Kamu harus punya kamu harus punya ketertarikan dulu untuk belajar, karena belajar bahasa itu kan mulainya dari ketertarikan gitu. Jadi kita tertarik dulu belajar bahasa Korea, kemudian secara nggak langsung kita mesti penasaran, mau belajar ini, mau cari tahu tentang ini. Biasanya penasaran itu acuan buat kita semangat, bukan sih kalau penasaran. Benar banget. Jadi dari ketertarikan itu dulu baru mulai belajar satu-satu. Dan kalau mau belajar tuh benar-benar harus dari mulai awal dulu. Oh, nggak tahu alfabetnya, berarti mulai alfabet dulu, seperti itu. Oke. Oh iya. Tanpa disadari sekarang udah lewat 15 menit ya. Betul. Baru sedikit ngobrolnya. Oke, kita mulai ya. Ya, sebelum kita mulai, kita ucapin bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku kasih sedikit, bicara sedikit ya Kak, mengenai acara hari ini. Ya, kawan-kawan. Kalian tahu kan basic itu apa? Basic itu kan kayak dasar bahasa Korea yang kita bahas. Lalu siapa sih yang menjadi pengajar, pembimbing atau tutor pada sore ini? Nah, itu namanya Kak Emma. Kak Emma, nama panjangnya apa Kak Emma? Nama panjang aku Emma Nuela Sabatini. Oke. Panjang ya, jadi panggil aja Emma, Kak Emma boleh. Kak Emma. Halo. Oke, aku lanjut ya ke slide kedua. Nah, slide kedua Kakak bisa slide kedua Kakak bacain ya. Rundown webinar hari ini. Ada 7 kegiatan kita nih. Pertama, seluruh peserta memasuki ruangan, kan sudah menjalani, sudah kan masuk. Sudah masuk.
Terus yang kedua, pembukaan dan penjelasan rundown webinar yang sekarang ini kita bicarakan. Yang ketiga, pengenalan gue star. Nanti dikenalin. Yang keempat, penyampaian materi. Kelima, latihan peserta. Keenam, sesi tanya jawab dengan gue star atau Kak Emma. Yang terakhir, sesi dokumentasi atau sesi foto-foto. Nah, selanjutnya silakan Kak Emma, pengenalan lebih lengkapnya. Halo semuanya yang hadir di sini, apa kabar? Sehat-sehat semua kan ya? Di masa corona pandemi ini pasti banyak teman-teman yang ngerasa, aduh ini kapan selesainya gitu. Tapi nggak apa-apa, kita selama masa pandemi ini harus tetap semangat, harus tetap belajar, jangan patah semangat. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Terima kasih udah diundang sama komunitas Hangul Co with Me buat ikut acara seminar ini. Walaupun cuma belajar bahasa Korea dasar, cuma saya jadi, wah ternyata teman-teman banyak ya yang pengen belajar bahasa Korea gitu. Semoga nanti saya bisa membantu di bagian sesi tanya jawab. Nah, untuk sekilas saya bisa memperkenalkan diri biar teman-teman juga namanya kan katanya tak kenal maka tak sayang, bukan? Ya, jadi di sini sekilas dari apa namanya apa sih namanya pengalaman saya gitu. Kalau dilihat dari bawah ke atas, saya dulu ambil bahasa dan kebudayaan Korea di Universitas Indonesia, lalu pernah bekerja di salah satu joint venture company selama 5 tahun sebagai interpreter, penerjemah maksudnya, penerjemah. Dan kemudian saya ke Korea, dapat beasiswa Korean Government Scholarship Program untuk S2 dan ikut banyak kegiatan, juga intern, dan sekarang seperti yang tadi saya sudah bicarakan di depan, bahwa saya mengajar dan juga pegang international affairs atau hubungan internasional untuk Indonesia dan Korea di salah satu universitas di Korea Selatan. Seperti itu. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Kak. Iya. Salam kenal, Kak. Ini gambaran tempat Universitas Namseol, Seoul, Namseol. Sumbernya bisa lihat di bawah ya, YouTube. Iya benar. Ya teman-teman sekalian kan sedikit saya promosi sedikit aja. Oke, jadi saya juga karena saya bekerja sekarang di Namseol University, jadi saya mau ngasih tahu bahwa teman-teman kalau misalnya berminat atau kira-kira Kak Emma tadi apa namanya kerja di Namseol University, Namseol University itu apa sih? Nah, silakan bisa langsung ke YouTube-nya atau bisa ke website-nya di Namseol University gitu. Kalau misalnya nanti mau cari tahu tentang Namseol University, bisa buka di IG-nya juga, gitu. Langsung tanya-tanya aja di DM. Oke, terima kasih Kakak info pentingnya. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Ini ada kenapa sih kita tertarik tentang belajar bahasa Korea itu? Nah, ada 4 alasan. Nah, alasan pertama itu agar bisa melanjutkan pendidikan ke Korea Selatan. Seperti contohnya Kak Emma, melanjutkan pendidikan ke Korea Selatan. Yang tadi disebutin ya, di universitas mana Kak? Aku lupa Kak. Namseol ya? Namanya Namseol University. Namseol University, oke. Terus yang kedua, nonton drama Korea tanpa perlu subtitle. Nah, ini kan biasanya para perempuan ini kan suka nonton drakor kan. Nah, biasanya kita nyari drakor itu terkadang nggak menemukan subtitle. Nah, dengan kita belajar dasar ini, kita lebih memudahkan dalam memahami orang-orang Korea itu
apa namanya, berbicara di depan kita lah gitu. Terus yang ketiga ingin bekerja di Korea Selatan. Nah, Kak Emma lagi nih contohnya, bekerja mengajar. Terus yang terakhir menyukai bahasa Korea. So, ingin mempelajarinya. Nah, Kakak mau nambahin sedikit tentang slide ini? Apa sudah cukup? Aku sih waktu itu yang nomor 3 sama sekali nggak kepikiran. Gitu. Cuma ya itu aja, aku suka nonton drama Korea, sebenarnya sama sih, suka nonton Korea, terus lama-lama pengen deh sekolah di Korea gitu. Nah, itu penasaran Ada ya tambahan pasti. lagi sih, nanti tambahan itu akan muncul dengan sendirinya pas sambil belajar pasti. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Ini apa sih kendala? Pasti setiap belajar itu ada kendalanya, entah belajar bahasa Korea, belajar bahasa Inggris. Nah, kalau kita kan sekarang lagi bahas bahasa Korea. Nah, aku kasih tahu nih ada 4 kendala dalam belajar bahasa Korea. Yang pertama, belum hafal Hangul. Hangul itu kayak alfabet, kalau bahasa Indonesianya alfabet, dan cara membacanya. Terus yang kedua, nggak punya teman untuk belajar bersama. Yang ketiga, otodidak, tapi belum mengerti sama materinya. Yang terakhir, pemula dan bingung harus mulai belajar dari mana. Nah, nomor 4 ini pasti semua orang pernah mengalaminya, termasuk Kak Emma. Betul kan Kak Emma? Nah, Kak Emma pasti pernah mengalami jadi pemula. Lalu bingung mau belajar dari mana. Kak Emma belajar bahasa Korea itu awalnya itu belajar benar-benar kursus atau otodidak, Kak? Coba share sedikit, Kak. Kalau mau jujur sih, saya dulu nonton drama dulu kan awalnya. Terus dari drama sebenarnya tahu sedikit demi sedikit kata-kata yang dipakai. Nah, saya ini nyoba bahasa dan kebudayaan Korea di UI dulu. Dari situ baru. UI ada belajar bahasa Korea, Kak? Di UI? Program studi S1, program studi sarjana. Kalau kakak itu pas awal-awal ada temen nggak buat belajar bahasa Korea? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Jadi benar-benar sendiri, otodidak. Itu. Sebenarnya otodidak enggak ya. Waktu itu kan nonton drama, terus tertarik kan. Terus saya pikir kalau saya tertarik belajar, saya tertarik bahasa Korea, gimana caranya saya bisa? Salah satu caranya pasti tentu belajar otodidak kan. Cuma saya pikir enggak, saya mau beneran belajar kurikulumnya gitu. Jadi saya nyoba apa sih sebutannya? Sekarang tuh apa, SMPTN, SPBM, apa sih sekarang namanya? Apaan? Ujiannya? Ya, ujian masuk perguruan. Ujian masuk perguruan tinggi kebetulan di UI kan ada. Betul. UI, UGM kan ada ya. Sekarang ada UNAS dan UPI juga. Nyoba terus berhasil, ya udah mulai dari situ saya belajar dari nol. Bener-bener belajar dari Hangul. Dari Hangul, dari alfabetnya. Kalau boleh jujur nih Kak, aku juga belajar bahasa Korea, tapi secara otodidak Kak, pakai aplikasi gitu. Pasti aplikasinya kalian semua, termasuk Kakak juga tahu, aplikasi kayak Duolingo atau aplikasi Lingoder. Nah itu kan, kalau itu kan dua-duanya sama-sama berbayar. Saya nyobainnya trial kan cuma 7 hari. Nah, aku manfaatin 7 hari itu buat bener-bener paham, walaupun nggak sampai akhir, setidaknya paham lah, ada pegangan gitu. Kalau aku secara otodidak gitu. Tapi nggak setiap hari sih kalau aku belajar. Kalau ada mood gitu. Kakak juga pasti kalau belajar sesuai mood atau terjadwal kalau belajar bahasa Korea. Kebetulan karena waktu itu sambil kuliah, karena kuliah jadi terjadwal. Terjadwal sih untungnya karena kuliah. Oke. Aku lanjut ya slide-nya. Oke, benar.
Sebentar, oke. Nggak kelihatan tulisan judulnya. Tadi kan kita bingung nih, pemula belajar dari mana. Nah, ada 3 tahapan. Pertama, urutan belajar bahasa Korea. Yang kedua, karakter Hangul. Tentunya urutan kayak urutan apa ya? Urutan dasar. Yang ketiga, setelah membaca huruf. Saya pribadi untuk masuk ke pembuatan kalimat sederhana. Kayak kalimat pendek, kayak bahasa Indonesianya itu kayak saya makan di rumah, itu kan kalimat pendek. Nah, kalau kita ini memakai bahasa Korea, pakai Hangul, tulisan Hangul. Oke. Kakak, nomor 2 kan biasanya ada kesulitan ya dalam pembuatan kalimat sedikit demi sedikit. Kalimat sedikit kayak perkenalan. Nama saya Rehan. Itu kan termasuk kalimat sederhana ya, Kak? Nah, kita belajar nanti memakai bahasa Korea. Kakak ada cara supaya mengingatnya atau tips-tipsnya gitu? Kan biasanya kalau tulis-tulisan kayak gitu kan sering lupa. Bahasa Inggris saja lupa, apalagi Korea. Kalau kakak pribadi gimana, Kak? Pendapat kakak? Intinya kalau belajar bahasa Korea, yang perlu diingat adalah susunan bahasa Indonesia dan susunan bahasa Korea itu beda, itu aja. Jadi Indonesia subjek, predikat, objek, sedangkan bahasa Korea subjek, objek, predikat. Itu dulu yang selalu pas lagi bikin kalimat ingatnya seperti itu. Jadi bukan saya makan nasi, tapi saya nasi makan gitu. Oh, ternyata itu yang paling ini sebagai ada, basic. Jadi ada kayak bahasa Inggris juga ya, Kak? Kayak ada SPOK. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK. Kalau Korea itu kebalikannya atau gimana, Kak? Korea itu subjek, objek, predikat. Keterangan biasanya di depan. Oke. Itu dulu, itu aja yang jadi pegangan kalian untuk bikin bahasa Korea dan terus sampai selanjutnya. Oke, makasih Kak infonya. Wah, sangat berguna. Yang ketiga, setelah terbiasa membuat kalimat singkat nih, pelajari untuk keterangan waktu, kalimat bentuk masa lampau, masa kini, masa depan. Sama kan kayak bahasa Inggris, ada masa lampau, masa kini, masa depan, sama halnya dengan Korea. Kakak yakin bukan hanya Korea bahasa Inggris, tapi semua bahasa juga ada begitunya ya, Kak? Betul, Kak? Semuanya begitu? Ya. Lalu yang keempat, barulah bisa nambah ilmu yang lain. Misalnya kata keterangan waktu. Nah, lebih lanjutnya keterangan waktu, nama-nama hari, satuan, angka, dan lain-lain. Lalu aku lanjut ya. Oh, ini kakak bisa menjelaskan lebih detailnya ya, Kak, di slide ini. Kak Emma. Apa ya, kalau untuk konsonan vokal, sebenarnya ini sih sambil belajar, nanti kalian juga keluar sendiri. Intinya namanya juga seperti di Indonesia punya vokal, konsonan. Kalau di Korea juga seperti itu, punya vokal sama konsonan. Nah ini sih di awalnya sejarah ya, Hangul itu dibuat dari siapa yang buat adalah Raja Sejong, seperti itu. Terus kalau di Indonesia kan A, B, C, D gitu langsung 11 gitu kan. Saya berarti S-A-Y-A gitu. Tapi kalau di Korea dia nempel-nempel gitu. Gimana ya bilangnya? Itu harus langsung pakai Hangulnya sih ya. Gitu. Oke. Itu aja sih. Konsonan vokal. Konsonan kayak huruf B, C gitu ya. Oh iya, Kak. Sedikit menambahkan, kalau nggak salah ada alfabet Indonesia yang nggak ada di Korea. Betul nggak, Kak? Banyak. Banyak. Banyak contohnya F itu, gitu. Oh, F. Selain F, itu huruf apa lagi, Kak? Apa ya? Sebentar. Banyak kok Korea itu banyak yang nggak ada. Maksudnya nggak ada ya? Huruf Ki. Ki nggak ada Ki. Terus supaya mengganti hurufnya itu gimana ya, Kak? Kan Ki itu nggak ada, supaya misalkan
nama apa ya? Nama orang, tapi depannya huruf Ki supaya Dia mudah. dari ininya sih, dari gimana cara dengernya. Apa? Misalnya gini, kita bilang Kiki kan dari misalnya Ki itu pakai Kiki ya, Kiki pakai Ki misalnya. Pas kita ngomong gimana? Ngomongnya kan Kiki, kedengerannya kan kayak Kak. Ya udah digantinya jadi Kak berarti.